Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alisa Herawanti, NIM 11420102 dari Book 7 ingin menjelaskan mengenai langkah kerja dari acara 5 mengenai layout. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita membuka ACIS dan memasukkan peta atau daerah penggunaan lahan yang sudah dibuat. Kemudian di pojok kiri bawah terdapat layout view, klik layout view. Menuju ke file, lalu print text and setup view, kemudian size-nya menjadi A3, orientation-nya landscape. Di sini saya sudah oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat grid. Itu klik kanan pada peta, lalu properties, lalu new grid, insert grid, next, klik dan mark label, lalu stylenya bisa diubah menjadi colornya warna merah. Lalu oke, lalu next, seperti ini, lalu ke properties, ke labels, bisa diganti menjadi Times New Roman, additional properties-nya, kemudian ke number format, untuk rounding-nya bisa diganti menjadi 0, lalu oke, lalu ke interval, ini bisa diganti menjadi 1000, kemudian diklik oke. Ini jika sudah, kemudian pada rows di klik kanan, lalu option, untuk small division-nya bisa diganti menjadi 10, lalu oke. Untuk ini disesuaikan aja. Ini sudah ada alat bantu. Kemudian untuk dirinya itu 3 cm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kotakan daripada rectangle, lalu dan seperti ini, lalu di drag aja sampai berwarna kuning dan disesuaikan dengan garis bantainya. Lalu klik kanan, properties, untuk fill color-nya diubah menjadi no color, ininya hitam, lalu oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu juga membuat keterangan pada peta. Di sini diberi alat bantu juga, jaraknya bisa 1 cm. Klik pada rectangle lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan logo UPN dengan cara klik insert, lalu picture, masukkan logo UPN, open. Lalu disesuaikan aja ukurannya agar pas. Nah, kemudian keterangan bawahnya dengan cara klik text, lalu bisa diubah. Untuk mengeditnya bisa 2 kali.
Kemudian ini jangan lupa di center. Kemudian untuk fontnya bisa disesuaikan Times New Roman, lalu ukurannya ini memakai 14 dan keyboard. Oke. Nah, kemudian disesuaikan aja. Lalu untuk membuat garis selanjutnya dengan bantuan alat bantu, klik aja. Lalu untuk membuat garis, klik pada sama seperti rectangle tadi, tapi di sini menggunakan line, kemudian disesuaikan garisnya dan kita klik dua kali. Dan sudah terbentuk garis. Kemudian selanjutnya dengan membuat keterangan peta penggunaan lahan dan lokasinya yang caranya sama seperti untuk membuat tulisan di bawah logo tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu membuat skala, dan maksud saya membuat arah mata angin dengan klik pada insert, lalu not arrow, di sini menggunakan not ke, lalu oke, disesuaikan. Kemudian di sini kan menggunakan not bahasa Inggris, jadi diubah menjadi bahasa Indonesia dengan manual, secara manual, yaitu pada teks, lalu bab U, lalu di sini saya diubah menjadi Times New Roman, ukurannya bisa diubah, lalu ada simbol mouse diubah menjadi halo, lalu disesuaikan aja agar menutupi huruf N. Kemudian selanjutnya jika tidak seperti ini, lalu membuat skala angka dengan klik insert, lalu skala teks, sini menggunakan absolute scale, lalu oke. Disesuaikan aja, jangan lupa untuk mengubah font menjadi Times New Roman. Lalu di sini disisipkan untuk keterangan atau kata skala sama seperti tadi mengklik teks, lalu bisa diubah menjadi skala. Disesuaikan posisinya. Kemudian jika sudah, lalu kita membuat langkah selanjutnya yaitu membuat skala batang dengan klik pada insert, lalu klik pada insert, lalu klik scale bar, kemudian menggunakan alternating scale bar 2, lalu beberapa piece. Untuk number of divisionnya diubah menjadi 6, subdivisionnya diubah menjadi 2, lalu adjust dan sizingnya diubah menjadi adjust width. Di sini division width-nya diubah menjadi kilometer dan levelnya diubah menjadi km biar singkat. Kemudian di sini bisa disesuaikan aja karena skalanya 24, jadi diubah menjadi 0,24. Lalu oke. Untuk fontnya jangan lupa diubah menjadi Times New Roman. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya itu membuat keterangan dengan cara memunculkan dari agenda. Caranya yaitu klik pada insert, lalu legend. Nah di sini untuk menghapus bisa digunakan simbol ini, untuk mengeditkan bisa gunakan ini, bisa di next saja.
Nah, jika sudah mudah seperti ini, kemudian untuk legend ini bisa di klik kanan lalu convert to grafik, lalu klik kanan lagi jadi ungroup. Jadi dia bisa terpisah antara satu sama lain. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat keterangan batas kecamatan. Caranya secara manual, yaitu dengan nanti menggunakan kurva. Kemudian untuk membuat keterangan dari batas kecamatan ini secara manual dengan membuat seperti ini, lalu klik kanan properties, change symbol, diubah menjadi batas kecamatan, edit symbol. Untuk yang warna kuning dihapus saja, lalu oke. Kemudian lalu membuat keterangan batas kecamatan. Lalu untuk membuat keterangan jalan ini, jadi diambil dari legend yang sudah dibuat. Kemudian untuk keterangan itu jalannya dibuat seperti ini, jadi dia menyambung, kemudian bisa diatur sama seperti dari pembuatan batas kecamatan tadi. Kemudian untuk membuat keterangan selanjutnya yaitu sungai. Caranya dia secara freehand. Di sini ada klik freehand, kemudian membuat seperti ini mungkin. Dan jika sudah membuat seperti ini, kemudian diklik aja, lalu bisa diubah colornya menjadi warna biru. Untuk yang sungai biasa, kita buat dari sungai satu garis. Kemudian diberi keterangan. Keterangan itu selanjutnya membuat keterangan kontur sama seperti yang pada sungai. Kemudian lalu bisa membuat kontur sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya itu untuk memberi nilai indeks letter di sini dibuat yang simbol. Di sini bisa diubah menjadi 8, lalu edit simbol, masnya bisa diganti halo, lalu oke. Nah, kemudian jika sudah pembuatan kontur, kemudian keterangan untuk lahan. Di sini terdapat dari peta terlihat terdapat pemukiman yang kosong dan perkebunan. Dari sini bisa diambil, kemudian disesuaikan. Di sini sudah disesuaikan untuk keterangannya, dan untuk backgroundnya bisa disesuaikan. Di sini menggunakan 0,5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat keterangan sumber dan sistem koordinat peta. Caranya sama, klik teks lalu buat keterangan. Kemudian jika sudah membuat keterangan pada sumber dan sistem koordinat peta, lalu dapat membuat insert dengan klik pada insert lalu data frame. Nah, kemudian di data frame ini kemudian diubah menjadi di sini data view, lalu di data frame ini diklik kanan, lalu add data dan memasukkan Indonesia provinsi.
Kemudian juga memasukkan SHP kota atau kecamatan yang sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengklik pada Samarinda Kota, bisa fill colornya bisa diubah menjadi warna kuning, lalu oke. Untuk Indonesia Provinsi, fill colornya bisa diubah menjadi warna hijau muda, lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik pada rekan negara Indonesia Provinsi, lalu properties, lalu labels, fiturnya di checklist, kemudian ini bisa diubah menjadi terms New Roman, lalu size-nya bisa diubah menjadi 10, untuk simbolnya ada simbol mas menjadi halo, lalu oke. Kemudian pada placement purpose dia menjadi remove duplicate ads. Kemudian langkah selanjutnya itu biasanya tadi ada yang kelewat di batas provinsi ini, bisa diubah untuk simbolnya, yaitu edit simbol outline diubah menjadi batas provinsi. Oke. Kemudian warna lautnya bisa diubah dengan cara mengklik kanan, lalu data frame properties, lalu frame, lalu background, red and blue, untuk colornya bisa diubah jadi lebih tua dari warna sungai. Oke. Kemudian di zoom aja. Lalu klik layout view. Nah, sudah jadi untuk kemudian membuat grid sama seperti pada langkah pembuatan grid pada peta tadi, dengan klik kanan, lalu properties, lalu koordinat sistem. Jangan lupa ini diubah. Oh ya, maaf sebelumnya. Kemudian grid, new grid, measure grid, next, klik mark and label, diubah warna menjadi merah. Oke. Next, finish, lalu ke properties, labelsnya bisa diubah menjadi, lalu additional properties, number format, rounding diubah menjadi 0, lalu oke, lalu ke interval diubah menjadi 100.000. Oke.
Nah, kemudian ini uh, bisa ditambahkan. Kemudian langkah selanjutnya uh, membuat skala batang lagi, scale bar. Kalau dengan scale bar 2 otomatis bisa diubah sama seperti dari langkah yang tadi. Untuk ya, bisa division unitnya bisa diubah di kilometer, kalau ini bisa diubah di km. Jangan lupa untuk mengubah konten. Nah, kemudian juga memberi keterangan MT dan MU pada masing-masing nilai koordinat. Untuk nilai MT itu digunakan untuk koordinat X dan MU untuk koordinat Y. Dan cara ada teks lalu bisa diubah menjadi nah, kemudian ini bisa untuk diposisikan agar miring, dia bisa diklik kanan lalu rotate fit. Nah, bisa seperti ini dan melakukan hal yang sama pada semua nilai-nilai koordinat pada kita. Membuat layout, call out, misalnya untuk membuat memberi keterangan pada insert. Bisa diatur font dan size-nya. Lalu di sini ada titik warna hijau, bisa ditarik aja sesuai dengan lokasi penelitian yang digunakan. Nah, ini merupakan hasil akhir dari kita acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.